رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Masih berpuasa, insya Allah masih kuat berpuasa di bulan Ramadan ini. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tadi sebagai mukadimah yang kita bacakan adalah ayat yang menunjukkan kepada kita tentang goal Ramadan. Puasa yang kita lakukan ya, saat kita menahan lapar dan haus dan menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan besar untuk kita semua adalah, apakah puasa yang kita lakukan sudah mencapai kepada takwa? Apakah puasa yang kita lakukan sudah meniti jalan hidup kita sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang berpredikat takwa? Berapa kali kita sudah berpuasa? Apakah puasa yang kita lakukan sudah sampai kepada mengantarkan kita kepada predikat takwa? Inilah pertanyaan besar yang harus sama-sama kita jawab. Untuk mengetahui predikat takwa yang harus ada dalam diri kita saat kita menjalankan puasa, tentu kita harus tahu apa itu takwa. Makna sederhananya dari takwa adalah al-imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka artinya puasa yang kita lakukan harus mampu mencetak diri kita sebagai hamba yang senang dengan perintah Allah, yang senang dengan perintah Rasulullah, mahabbah ilallah wa mahabbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus senang untuk menjauhi larangan-larangannya Allah. Tidak mau dekat-dekat dengan segala yang membuat diri kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Maka di antara orang yang model seperti itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang takwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah tegaskan kepada kita. Nah, ini untuk menjadi guidance kita. Atau untuk menjadi guidance kita, apakah kita sudah menjadi orang bertakwa yang merupakan tujuan utama dari Ramadan? Siapa mereka itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia. Maka makna sederhana dari takwa dalam konsep ini adalah orang yang bertakwa adalah mereka yang punya solidaritas tinggi kepada sesama muslim. Ia berikan, ia relakan sebagian rezekinya untuk saudara-saudaranya. Kalau ada orang yang berpuasa, ya, tetapi masih dia pelit, ia tidak peduli kepada orang lain, maka sungguh ia belum sukses dalam puasanya. Orang yang berpuasa diajarkan untuk berlapar-lapar, menahan lapar dan haus. Apa artinya? Kalau Anda hanya berlapar-lapar dan haus mungkin 12-13 jam, tapi tengoklah saudara kita yang boleh jadi setiap hari kelaparan. Sudahkah kita tergerakkan diri kita untuk membantu mereka? Yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Maka maknanya apa? Tentu saja sesuai dengan kondisi kita. Ketika kita sedang dalam keadaan lapang, kita mungkin banyakkan infaknya. Ketika kita sedang keadaan sempit, bukan berarti tidak bersedekah. Sesuai dengan kemampuan kita. Maka dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan,
Ya, dalam ayat yang lain Allah tegaskan, mereka orang-orang di antara hamba Allah adalah yunfiquna lam yaqturu wa lam yasrifu. Ketika berinfak tidak berlebih-lebihan, tapi tidak juga terlalu boros. Sesuai dengan kemampuan kita, yang paling tahu adalah diri kita. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa meninggalkan sifat-sifat kikir dalam diri kita. Ramadan harus melahirkan pribadi yang punya solidaritas kepada sesama. Ramadan harus melahirkan orang-orang yang berinfak, peduli kepada teman kita, saudara-saudara kita yang sedang kesulitan secara ekonomi. Satu. Yang kedua, kata Allah, mereka orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang punya kemampuan untuk menahan nafsu, menahan amarahnya. Hari ini bukankah kita diuji, diajarkan oleh Allah dengan Ramadan? Jangan marah sedang berpuasa. Tahan hawa nafsumu. Jangan sampai engkau membiarkan hawa nafsu menguasai dirimu. Membiarkan amarah menguasai dirimu. Orang-orang yang diajarkan oleh berpuasa disuruh sabar. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita disuruh sabar. Untuk apa? Agar supaya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan amarah kita. Orang-orang yang puasa, orang-orang yang dididik oleh Ramadan adalah mereka orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Tidak mudah marah, tidak cepat marah dalam menghadapi semua urusan-urusannya. Karena tidak ada urusan yang bisa diselesaikan dengan amarah. Dan ingat, kebanyakan amarah didorong oleh nafsu syaitan. Dua. Yang ketiga, apa kata Allah? Goal setting Ramadan adalah takwa. Mereka orang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Tidak perlu menunggu orang meminta maaf kepada kita. Karena perintah Allah adalah memaafkan, bukan meminta maaf. Tentu meminta maaf itu bagus. Tapi yang terbaik adalah sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Buka hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sepedih apapun yang pernah dilakukan oleh orang lain, oleh saudara kita kepada diri kita, maka buka, ayo kita maafkan. Ini konsekuensi Ramadan. Tapi kalau di antara bapak, ibu, dan saudara masih juga memendam kebencian, apalagi memendam rasa dendam dalam hati, lalu berpuasa, ya biarkan nafsu amarah, kebencian itu terus bertengger dalam hati kita, gagallah puasa kita, bapak dan ibu saudara sekalian. Kita akan menjadi orang yang gagal puasa kita. Ayo, saya mengajak, hilangkan kebencian, hilangkan rasa dendam dalam diri kita. Karena itu hanya akan menyuburkan amarah, itu hanya akan menyuburkan dendam, dan tidak ada gunanya. Dan jangan lupa, puasa kita tidak akan banyak makna kalau kita masih menyuburkan kebencian dan dendam. Maafkan. Yang terakhir, yang keempat adalah ayat tadi ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, takwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yang keempat, tanda orang bertakwa, orang yang sukses dalam Ramadan adalah ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan salah, segala zikir ingat kepada Allah dan bertobat. Tidak perlu menunggu tobat itu nanti, tidak perlu menunggu nanti Lebaran meminta maaf kepada teman kita. Sekarang kita melakukan kesalahan, sekarang kita minta maaf. Sekarang kita melakukan dosa kepada Allah, sekarang pun kita harus bertobat kepada Allah. Tidak perlu menunggu esok. Karena hari esok belum tentu milik kita. Inilah teman-teman dan saudara sekalian, salah satu di antara goal Ramadan takwa. Takwa harus melahirkan 4 pilar dalam kehidupan kita. 1, solidaritas. Yang kedua, kemampuan menjaga emosi kita, pengendalian diri atas emosi kita. Yang ketiga adalah memaafkan kesalahan saudara kita. Dan yang keempat, cepat bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Semoga Ramadan kali ini betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi yang berkarakter takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan.